Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan majelis guru yang kita banggakan ini. Selanjutnya salawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni Habibullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami muliakan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, dan ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi kita, bahwasanya kita sudah setiap tahun mengumpulkan dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan ke provinsi. Dan untuk tahun ini paling lambat itu kita sudah harus sampai di provinsi. Itu tidak paling lambat, tetapi harus tanggal 28 Juni tahun 2021. Jadi di luar jadwal itu tidak diterima juga, setelah itu juga tidak diterima seperti itu, seperti biasa. Dan untuk tahun ini Bapak dan Ibu ada sedikit perubahan, dan itu merupakan tambahan. Hal ini berkaitan dengan kondisi bukan hanya negara kita barangkali, tapi seluruh dunia, yaitu kondisi pandemi COVID-19. Dan ini mengharuskan kita untuk menerima, ini terjadi di seluruh dunia, fenomena yang terjadi di seluruh dunia, bahwa tingkat pemahaman, tingkat kemampuan anak-anak kita untuk materi pelajaran di sekolah itu menurun. Mereka tidak bisa menerima secara umum, secara general, penurunan tingkat pemahaman itu adalah 2 tingkat dari biasanya, seperti itu. Maka itu terjadi di seluruh Indonesia, bahkan terjadi di seluruh belahan dunia Bapak dan Ibu, karena kita terpaksa seperti yang kita lihat ini. Di kurikulum normal kita di Indonesia menggunakan sesuai dengan kurikulum 2013, pembelajaran tatap muka dan daring dalam suasana normal. Daring ini kita pakai biasanya untuk pengayaan barangkali, ya, tidak kita jadikan sesuatu yang wajib seperti itu. Kemudian terjadi pandemi COVID-19, ada penyesuaian target kurikulum 2013 sebagaimana yang kita alami. Ada kurikulum darurat yang telah diluncurkan oleh Kemendikbud, kemudian kita pun boleh merevisinya secara mandiri, dan itu telah kita laksanakan Bapak dan Ibu. Kita merevisi secara mandiri kurikulum itu lewat MGMP waktu itu. Nah, kita ingat sekali. Tetapi ujung-ujungnya saya melihat banyak di antara kita yang akhirnya memberikan juga seluruh materi kurikulum 13 itu walaupun tidak utuh. Karena kita pikirannya yang pertama, karena kita sejak bulan November itu sudah melaksanakan tatap muka walaupun sebahagian. Yang kedua, kita masih tetap merasa rugi jika memberikan kepada anak kita kurikulum darurat. Karena ada yang 6 KD disusutkan menjadi 2 KD seperti itu. Jadi banyak juga di antara teman-teman yang saya lihat akhirnya memberikan seluruh materi, walaupun mungkin diambil bagian-bagian yang esensial saja, tidak secara keseluruhan. Kemudian di pandemik itu pembelajaran daring, darurat atau tidak normal. Nah, ini defisit capaian pembelajaran, perlu asesmen diagnostik. Dan ini yang akan kita laksanakan yang akan datang. Kita akan bergelut di dalam yang namanya new normal Bapak dan Ibu. Mungkin kita selama semester genap ini sudah melaksanakan new normal sebenarnya, karena kita tidak lagi daring secara full, tapi kita sudah mulai tidak pernah berhenti untuk tatap muka. Kita tidak kembali lagi ke daring, yaitu penyesuaian kurikulum 2013 diawali dengan asesmen diagnostik, pembelajaran dengan protokol kesehatan, pembelajaran daring dan blended, kemudian di masa new normal seperti itu. Nah, di sini apa sebenarnya ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu? Poin besarnya itu adalah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik. Jadi kita sebagai guru
setiap tingkat. Kalau dulu mungkin kita pernah ingat ada tes diagnostik ya Bapak dan Ibu. Pada zaman Pak Asmara kalau saya ingat itu dulu, anak kelas 10 baru, anak kelas 1 baru diberi tes namanya tes diagnostik. Yang mana tes diagnostik itu menguji kemampuan siswa dengan memberikan materi pelajaran sebelumnya dan materi pelajaran yang akan mereka hadapi di kelas 10. Tetapi sekarang asesmen diagnostik, karena Mas Menteri kita lebih suka dengan bahasa asesmen Bapak dan Ibu. Jadi asesmen diagnostik itu seperti itu, tetapi untuk semua tingkat, kelas 10 baru, kelas 11 yang akan naik ini, dan kelas 12. Jadi kelas 10 baru, 11 dan 12. Nah, mungkin kita ambil saja poin-poinnya. Nah, benefits itu keuntungan, bukan? Ya. Keuntungan dari diagnostic assessment itu adalah remediation. Artinya itu intinya di sini kita sebagai guru kan kita semuanya pasti ini secara rahasia umum anak-anak kita tidak bisa menyerap full materi kita. Bukan begitu Bapak dan Ibu? Ya. Yakin kita itu tidak semua, bahkan mungkin sebagian kecil saja yang mereka serap. Nah, untuk itu perlu setiap tingkat, di setiap mata pelajaran kita melakukan diagnostik asesmen ini. Jadi di asesmen diagnostik ini kita guru mata pelajaran memilih KD-KD yang dianggap esensial. Kita mengujikan kepada siswa kita apakah siswa kita sudah paham dengan KD tersebut atau belum. Nah, seperti itu. Seperti apa? Seperti mungkin yang sudah disampaikan juga oleh narasumber kita sebelumnya, itu berupa soal, lebih kurang mungkin 10 soal, bisa saja lebih Bapak dan Ibu, itu terpulang kepada kita, yang berisi irisan dari materi kelas sebelumnya dan materi yang yang sedang mereka pelajari, seperti itu. Nah, jadi nanti tindak lanjutnya Bapak dan Ibu, kita analisis asesmen diagnostik yang telah kita berikan itu, lalu kita tentukan tindak lanjut. Tindak lanjutnya bisa jadi remedi, kita memberikan remedinya bisa itu juga dipulangkan kepada sekolah. Barangkali kita akan melakukan matrikulasi Bapak dan Ibu untuk materi-materi tertentu yang kita anggap siswa kita belum bisa menangkap dengan sempurna materi yang kita berikan selama masa pandemi COVID-19, seperti itu. Nah, jadi intinya di sini kita melakukan asesmen diagnostik, kita memberikan berupa kita analisis KD Bapak dan Ibu, kita analisis KD itu KD mana yang rasanya esensial dan menurut kita siswa kita belum cukup paham dengan KD tersebut. Misal sebagai contohnya di matematika misalnya, materinya misalnya contoh persamaan kuadrat, itu materi esensial sekali di matematika. Ini apakah siswa kita sudah paham dengan materi ini? Maka diujikan mereka nanti dengan soal-soal karena mereka juga sudah belajar di kelas 9, kita ambil materi kelas 9 kemudian diiriskan seperti itu, lebih kurang 10 soal. Nah, kemudian nanti Bapak dan Ibu, kita akan laksanakan rencananya di masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi serentak nanti kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 kita serentak melakukan asesmen diagnostik ini. Nah, jadi bisa, karena tidak mungkin sehari itu Bapak dan Ibu, minimal 2 hari barangkali siswa kita akan kita berikan asesmen diagnostik ini, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu bekerja sama di KKG untuk menentukan indikator KD mana yang akan dianalisis, yang akan didiagnosa, seperti itu Bapak dan Ibu. Lalu disiapkan soalnya. Nanti kita ada punya format bagaimana bentuk soalnya. Mungkin kita nanti saya bagikan karena waktu kita juga tidak terlalu lama. Jadi tahapan dari asesmen diagnostik ini yang pertama menganalisis KD, mengidentifikasi KD prasyarat. Nah, ini KD prasyarat ini yang kelas sebelumnya. Kemudian menganalisis keterkaitan materi pada KD prasyarat dengan KD kelas asesmen. Jadi untuk kelas 10 misalnya berarti
berarti kita prasyaratnya mereka belajar di kelas 9. Kelas 10 misalnya prasyaratnya mereka kelas 11 prasyaratnya mereka belajar di kelas 10. Kelas 12 misalnya tidak mesti pula prasyaratnya harus di kelas 11 Bapak dan Ibu, kan bisa saja materi kelas 12 itu tapi prasyaratnya di kelas 10 mereka pelajari, bisa saja seperti itu. Kemudian baru menyusun soal, menganalisis jawaban siswa, interpretasi dan tindak lanjut. Jadi untuk tindak lanjut ini nanti akan kita rancang di sekolah Bapak dan Ibu, seperti apa nanti tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya itu berdasarkan hasil diagnosa dari Bapak dan Ibu. Misalnya di kimia ternyata kita perlu matrikulasi, maka kita akan jadwalkan Bapak dan Ibu. Mungkin ini seperti pembelajaran tambahan, tapi semua kelas, dan dananya kita sudah anggarkan itu di pos seperti itu. Kalau untuk matrikulasi ini, karena ini program Kemendikbud, kita yakin bisa kita laksanakan seperti itu. Tapi kami dari akan menunggu analisa dari Bapak dan Ibu nanti. Misalnya di bahasa Jepang misalnya, tidak perlu, siswa sudah paham, kita tidak adakan matrikulasi. Tetapi di bahasa Inggris perlu, kita akan adakan matrikulasi seperti itu. Nah ya, oke. Nah ini seperti ini Bapak dan Ibu, posisi asesmen diagnostik dan praktik baik asesmen. Jadi ini KD sebelumnya, kemudian kelas tahun ajaran baru. Nah ini diiriskan sehingga merujutlah dia soal asesmen diagnostik seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, misalnya ini contohnya ada di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kelas 10. Contohnya seperti ini yang akan kita buat nanti. KD 31 menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kelas 10 materi pokoknya struktur teks pidato persuasif. Nah indikator soalnya seperti ini. Kemudian bentuk soalnya uraian. Kemudian misalnya ini soal yang nomor 6. Nah KD ini merupakan prasyarat dari KD 35. Mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tulisan. Nah ini KD ini merupakan prasyarat dari KD 35. Nah jadi kita KD 31 kita mau mengajar KD 35 di kelas 10, maka prasyaratnya ini belajarnya kalau kelas 10 tentu mereka belajar di SMP seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kita akan buat seperti ini nanti. Jadi masing-masing kita per tingkat setiap mapel akan menyediakan ini Bapak dan Ibu. Nah, ini contoh soalnya. Nah, contoh soalnya Bapak dan Ibu seperti yang sudah kita pelajari dengan narasumber kita sebelumnya, hendaknya kita mulai membiasakan siswa kita untuk bisa memahami stimulus. Nah, jadi kita mulai membuat soal dengan standar AKM. Bapak dan Ibu kita tahu bahwa soal AKM itu beda dengan soal HOTS ya Bapak Ibu. Soal AKM itu dari C1 sampai C6. Jadi soal AKM itu bisa levelnya level C1. Jadi tidak selalu soal AKM itu sama dengan soal HOTS. Kalau soal HOTS memang levelnya C4 sampai C6 seperti itu. Jadi bisa saja kita berikan soal yang tidak tinggi tingkatannya, tetapi kita memakaikan ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi anak kita terbiasa dengan soal-soal yang membutuhkan analisa seperti itu Bapak dan Ibu. Nah ini nanti kita akan berikan barangkali Bapak dan Ibu kita akan berikan nanti bahan ini di WA Dinas. Jadi kami memang mohon Bapak dan Ibu, memang kegiatan kita sangat banyak, diburu dengan waktu yang tidak cukup, ujian yang sangat cepat, materi yang tidak terkejarkan, tapi itulah yang harus kita alami saat ini Bapak dan Ibu. Nah, sementara ini juga harus diselesaikan. Nah, mungkin hal yang baru adalah menyusun diagnostik assessment ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, untuk perangkat ini, perangkat yang kami tayangkan ini Bapak dan Ibu itu perangkat yang wajib kita miliki sebagai guru seperti biasa. Dan ini Bapak dan Ibu, kami paham Bapak dan Ibu tidak akan mungkin bisa bekerja langsung menyelesaikan ini. Ini kita berikanlah waktunya, nanti kita terima di awal pembelajaran semester
semester ganjil, tahun pelajaran baru, tahun pelajaran 2021-2022. Karena bagaimanapun Bapak dan Ibu, kita tidak bisa 100% memakai perangkat tahun lalu. Bukan begitu Bapak dan Ibu, pasti ada perubahannya. Pasti ada perubahannya. Jadi seperti biasa, ini tagihan kita, nanti kita sediakan mapnya dan Bapak Ibu silahkan melengkapinya seperti itu. Nah, perangkat ini kita persilakan Bapak dan Ibu untuk mengumpulkannya nanti di awal pembelajaran, karena di awal pembelajaran tidak mungkin kita sebagai guru tanpa perangkat. Untuk kalender pendidikan kita akan printkan untuk Bapak dan Ibu, atau kita bagikan saja nanti Bapak dan Ibu silahkan print. Itu kita sudah buat kalender pendidikan versi SMA 5 yang diadopsi dari kalender pendidikan Dinas Pendidikan ya. Kemudian rincian minggu efektif nanti kita juga sudah ada, kita bisa berikan kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tinggal ganti nama dan mata pelajarannya. Oke. Kemudian program tahunan seperti biasa dirancang sesuai dengan minggu efektif, program semester, KKM. Nah, KKM Bapak dan Ibu, kami ingatkan sekali lagi, KKM tidak ada lagi KKM indikator, tetapi yang ada adalah KKM KD. Ya, jadi sebenarnya ini lebih menyederhanakan pekerjaan kita. Kemudian analisis keterkaitan SKL, KE dan KD, silabus, RPP, bahan ajar dan rekapitulasi jenis penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri seperti itu. Nah, seperti biasa, ya. Nah, yang kami mintakan kepada Bapak dan Ibu segera adalah RPP dan silabus, satu silabus 1 tahun, kemudian RPP silabus mata 1 tahun, kemudian silabus bukan, ini lampiran Pak. Kalau lampiran itu 1 buah mata pelajaran saja, 1 buah mata pelajaran saja lampiran. Tetapi untuk dokumen 2 dan dokumen 3 silabus 1 tahun setiap mata pelajaran. Kemudian RPP 1 buah semester genap, 1 buah semester ganjil. Untuk RPP ini Bapak dan Ibu silahkan saja RPP 1 kali pertemuan atau RPP 1 KD. Nah, silahkan saja ya, tidak masalah. Nah, kemudian RPP ini dirancang, perangkat kita dirancang kondisi normal Bapak dan Ibu. Jadi waktunya 45 menit tatap muka. Jika kita ingin blended learning bisa saja, silahkan saja, kan kita bisa sambil kita mau berkreasi di dalam RPP kita itu, silahkan saja, tidak masalah. Kemudian RPP-nya adalah sekarang RPP sederhana yang terdiri dari 3 komponen, tetapi lengkap lampirannya Bapak dan Ibu. Jadi 1 RPP semester genap, 1 RPP semester ganjil. Bapak dan Ibu, kami sangat paham kalau akan membuat dari awal. Kadang-kadang kita sekarang manalah anak nilainya minta dilengkapi, kemudian ujian lagi akan dihadapi, nilai lagi yang akan diolah. Kami sangat paham dengan apa yang Bapak dan Ibu rasakan. Untuk itu kita Bapak dan Ibu sesuai dengan jadwal pembagian yang telah kita bagikan, Bapak dan Ibu silahkan hubungi tim KTSP dokumen 2 dan 3. Itu koordinatornya Ibu Sri Catur, anggotanya Ibu Masmira Restuti, Ibu Asmayeti, Ibu Sakti Adiawati, kemudian Ibu Resi, Ratna Wilis dan Reni Susanti. Silahkan minta soft copy yang lama karena sampai saat ini kita masih seperti itu. Nah, tetapi Bapak dan Ibu, kami mohon sekali sesuaikan dengan kita sekarang ini. Ya, sesuaikan dengan kondisi kita sekarang ini Bapak dan Ibu. Misalnya kalau dulu kelas 10 Ibu Hermiati, sekarang Ibu Hermiati kelas 11, nah ditukar. Jelimet sekali menukarnya. Kemudian usahakan juga Bapak dan Ibu revisi soal misalnya. Nah, misalnya soalnya kenapa? Ada kemungkinan yang memeriksa itu adalah yang memeriksa tahun lalu Bapak dan Ibu, dan pemeriksa itu dia mengambil soft copy-nya. Diambil soft copy itu dimasukkan ke laptopnya. Ketahuan kan kalau kita masih tetap pakai itu saja. Sebenarnya itu tidak ideal Bapak dan Ibu. Tetapi karena kita memang diburu waktu, keadaan tidak normal seperti sekarang, nah itu akan kita laksanakan. Yang
yang kedua Bapak dan Ibu ada sedikit revisi. Kita sudah mengevaluasi RPP kita tahun lalu itu ada sedikit penata letaknya kurang bagus. Kami akan bagikan nanti RPP yang sudah direvisi. Bapak dan Ibu silahkan nanti kita pedoman ke situ. Jadi Bapak dan Ibu seperti kami contohkan ini. Nah ini RPP. Sebelum ini kita letakkan dia 2 kolom Bapak dan Ibu ya. Kan sebelumnya 2 kolom judulnya itu di atas identitas. Kita lihat untuk mata pelajaran seperti matematika ini yang memang pendek-pendek judulnya, materi pokoknya itu bisa masih cantik tampilannya. Tetapi kalau di PKN misalnya kan panjang, ya kan panjang. Di sosiologi misalnya juga panjang topiknya itu, nggak cantik kelihatannya lagi. Maka kita buat dia menjadi satu kolom seperti ini. Nanti Bapak dan Ibu silahkan diperbaiki menjadi seperti ini. Jadi kita buatnya seperti ini Bapak dan Ibu. Ini menjadi ciri khas dari RPP sekolah kita. Kemudian hurufnya juga kita tukar menjadi Times New Roman 12. Jadi tidak mesti harus kita paksakan 1 lembar. Ya bisa 2 lembar, bisa 3 lembar. Yang penting mengandung 3 unsur itu. Kemudian kita juga mainkan itu di marginnya. Marginnya kita jadikan agak sedikit lebih longgar, yaitu 2 ya, semuanya kita atur 2 karena kita minta soft copy saja Bapak dan Ibu. Ini untuk KTSP. Nah nanti kita juga akan bagikan ini. Kemudian kita juga akan bagikan format silabus Bapak dan Ibu. Nah format silabus ya seperti ini. Nah nanti juga ada rincian minggu efektif. Kita akan bagikan juga Bapak dan Ibu bahwa minggu efektif kita nanti mungkin ada sedikit perubahan di dalam minggu efektif itu. Kalau di di kalender pendidikan minggu efektif kita adalah 21 minggu seperti itu. Tetapi ternyata setelah kami di tim itu mencoba menelaah, ternyata minggu efektif kita itu hanya 20 minggu Bapak dan Ibu. Itu nanti akan Bapak Ibu bagi untuk pembelajaran kita seperti itu. Nah kemudian ini juga akan kita bagikan seperti biasa Bapak dan Ibu. Ini untuk kelas 12 seperti itu. Nah mungkin itu untuk KTSP. Jadi mungkin kita bisa garis bawahi yang pertama untuk perangkat kita secara utuh. Nanti Bapak Ibu silahkan dikumpulkan di awal pembelajaran nanti semester di tahun pembelajaran baru. Yang kedua, diagnostic assessment ini memang kami usahakan Bapak dan Ibu dalam mungkin seminggu 2 minggu ini Bapak dan Ibu menyerahkan seperti itu. Kita bicarakan di KKG. Ini hal baru Bapak dan Ibu. Ini memang hal baru dan diserahkan ke sekolah. Jadi kita nanti mungkin lebih lanjut kita akan berikan formatnya kepada Bapak dan Ibu, apa yang harus Bapak dan Ibu isi. Kita ambil KD sebelumnya, KD prasyarat dan KD yang akan berlangsung seperti itu. Minimal lebih kurang soalnya nanti 10 buah. Bentuk soalnya diserahkan kepada Bapak dan Ibu. Mana yang Bapak dan Ibu mudah untuk menganalisisnya seperti itu. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu merasa yakin dengan uraian, silahkan diberikan uraian. Nah, dengan catatan Bapak dan Ibu kami terima nanti hasil diagnosa dari Bapak dan Ibu untuk kita lakukan tindak lanjut. Mungkin tindak lanjutnya nanti misalnya di pembelajaran itu tadi ada pembelajaran yang perlu kita berikan matrikulasi, ada pembelajaran yang tidak perlu kita berikan matrikulasi seperti itu. Yang selanjutnya perangkat untuk KTSP kami mohon secepatnya Bapak dan Ibu jangan sampai Rabu. Kapan Bapak Ibu bisa cepat, secepatnya nanti kita terima dan secepatnya pula nanti KTSP kita selesai seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian ini sedikit Bapak dan Ibu mengenai soal ya. Kita kan sudah mengumpulkan soal penilaian akhir tahun untuk tahun pelajaran 2020-2021 Bapak dan Ibu. Kami masih melihat ya
Yang pertama, untuk catatan kaki. Catatan kaki itu Bapak dan Ibu, kita sudah berikan template kosongnya. Bapak dan Ibu silahkan isi di sana. Ya kan Bapak dan Ibu? Tapi ternyata masih ada yang berkreasi dengan membuat ulangan akhir semester. Itu bahasa kapan gitu. Ya, ulangan akhir semester genap. Ada juga yang buat pas genap. Padahal template-nya itu tinggal Bapak Ibu pakai, masukkan soal Bapak Ibu, selesai. Tidak perlu diapa-apakan lagi. Nah, tapi masih ada yang seperti itu. Yang kedua, di soal Bapak dan Ibu, kami masih temukan soal itu pengaturannya itu sembarangan saja. Belum, kita baru masuk ke konten ini Bapak dan Ibu. Masih jauh panggang dari api. Spasinya berantakan. Seperti yang kita kemukakan di penilaian tengah semester yang lalu, masih kita temui yang seperti itu Bapak dan Ibu. Padahal kita semua sudah tahu seperti apa. Rasanya itu hanya pengetikan sederhana Bapak dan Ibu. Kita hanya pakai balet numbering gitu kan, hanya itu yang kita pakai. Tetapi sepertinya masih ada yang mengambil soal dari internet dan mengambil mentah-mentah sehingga susah untuk diatur di soal kita. Tapi bukan berarti semua seperti itu Bapak dan Ibu. Banyak juga yang sudah bagus dan sangat luar biasa. Gambarnya luar biasa, teksnya bagus, rapi, ada. Tapi masih ada kami temukan yang seperti yang kita kemukakan tadi. Kami mohon Bapak dan Ibu untuk yang akan datang nanti soal kita lebih rapi. Kemudian kalau diberi template itu silahkan dipakai template itu Bapak dan Ibu. Ambil soal Bapak Ibu, letakkan di sana seperti itu. Jadi kita bisa seragam untuk soal kita. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Salah dan jangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.